Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sahabat mendengar kata zombie, apa yang terlintas di pikiran sahabat? Ya, kata zombie digunakan untuk merujuk pada mayat hidup atau mayat yang bergerak-gerak dalam film horor Amerika. Ia bergerak bisa dengan faktor ilmu hitam, virus, ataupun yang lainnya, yang dengannya mereka menyebarkan teror ke seluruh tempat dan dapat menularkan penyakitnya atau menularkan keganasannya yang bisa menyebabkan pembunuhan massal. Zombie muncul pertama kali dalam film Night of the Living Dead yang diproduksi pada tahun 1968. Lalu kemudian diikuti oleh ratusan film horor dan fiksi ilmiah yang mengambil tema yang sama. Selain tampil di sejumlah game, bahkan yang terbaru, ia tampil di game PUBG. Istilah zombie juga ditemukan dalam budaya Haiti dan agama Voodoo. Ini mengacu pada orang mati yang telah dibangkitkan melalui proses nekromansi atau pemanggilan arwah. Tapi pernahkah sahabat berpikir dari mana nama itu berasal? Kata zombie ternyata berasal dari kata Ganga Zombie. Ia adalah nama seseorang, tepatnya seorang pemimpin Muslim Afrika yang mendirikan negara Islam di Brazil dan memiliki peran utama dalam perjuangan gerakan budak untuk pembebasan. Kisah pemimpin Ganga Zombie dimulai dengan awal penjajahan Portugis di Brazil. Seiring dengan kebutuhan tenaga kerja untuk membangun koloni baru mereka mendatangi pantai Afrika seperti halnya negara-negara Eropa lainnya, hanya untuk menculik orang-orang Afrika dan menjadikan mereka budak agar bisa bekerja di koloni. Afrika adalah daerah jajahan terbesar, di mana Barat menjadikan mereka para budak untuk membangun koloni mereka. Mengingat orang-orang Afrika adalah koloni terbesar yang ada di Eropa. Jumlah orang Afrika yang diperbudak yang diangkut ke Eropa atau Amerika Latin berjumlah beberapa juta, dan mereka beragama Islam. Di Brazil, jumlah budak yang didatangkan pada masa penjajahan Portugis mencapai 500 juta orang Afrika, dan di Amerika Latin pada umumnya jumlahnya mencapai 13 juta. Meski ada beberapa sejarawan memperkirakan bahwa jumlahnya lebih dari itu. Perdagangan budak berkembang antara abad ke-16 sampai ke-19. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja pada masa penjajahan benua Amerika untuk bekerja di perkebunan kopi, kapas, kakao, dan tebu. Juga untuk pertambangan emas dan perak, konstruksi, jasa rumah tangga, dan lain-lain. Beberapa budak Afrika mampu mengajari tuannya yang kulit putih sejumlah keterampilan yang tidak diketahui oleh tuannya, terutama di bidang pertanian dan konstruksi. Di bawah kondisi yang keras ini, beberapa budak mulai melarikan diri ke hutan dan semak-semak. Mereka membangun komunitas mereka sendiri yang mereka sebut Negro Jungle untuk memberontak melawan keangkuhan ras kulit putih. Banyak pertempuran pecah antara mereka dan Portugis, di mana kemenangan yang terkuat tentu saja diraih oleh penguasa kulit putih mereka. Kemungkinan besar karena ketersediaan kemampuan militer mereka. Di Palmares, salah satu pemukiman yang dibangun oleh budak, pahlawan kita Ganga Zombie lahir dan besar untuk mengubahnya menjadi kerajaan yang menentang kolonialisme dan perbudakan Portugis. Palmares yang saat ini terletak di negara bagian Alagoas di Brazil adalah beberapa kota berbenteng yang dihuni oleh 30.000 penduduk. Menurut beberapa perkiraan, sebagian besar dari mereka berasal dari negara bagian Afrika, Angola, dan Kongo. Kemudian mereka bergabung dengan sejumlah orang India yang merupakan penduduk asli dan beberapa orang kulit putih yang memiliki kehidupan yang miskin. Palmares memiliki organisasi politik yang mirip dengan kerajaan-kerajaan terpencil di Afrika karena mereka menerapkan hukum mereka sendiri, mendirikan pos perbatasan, berbicara dalam bahasa mereka sendiri, dan memiliki banyak anak keturunan. Hal inilah yang akan membentuk inti gerakan pembebasan di Brazil di hari kemudian. Palmares
telah menjalani swasembada pangan secara sederhana, di mana perekonomiannya mengandalkan sistem barter dengan pemukiman tetangga, terutama pada komoditas pertanian. Mereka menanam tembakau, kacang-kacangan, tebu, dan kentang. Mereka juga memelihara ayam dan beberapa ternak yang mereka tukarkan dengan barang-barang manufaktur dari tetangga mereka. Mereka juga memberlakukan pajak untuk pelayanan sosial dan melembagakan hukum pidana untuk kehidupan sehari-hari seperti hukuman mati untuk perzinaan dan pencurian. Mereka membangun pasukan yang kuat dan terorganisir dan mendirikan menara tinggi untuk mempertahankan diri dari serangan apapun. Zombie lahir dalam keadaan merdeka di Palmares pada tahun 1655. Walaupun ada perbedaan antara sejarawan pada tahun kelahirannya. Pamannya yang bernama Zomba adalah pemimpin pemukiman, dan dia berperang beberapa kali dengan penjajah Portugis, di mana zombie muda berpartisipasi. Sampai pada waktu Zomba mengadakan perjanjian dengan Portugis, menetapkan pembebasan budak yang melarikan diri ke Palmares. Sebagai imbalannya, Palmares siap untuk tunduk pada otoritas Portugis. Zombie yang dikala itu masih berusia muda menolak perjanjian ini dan memimpin kudeta terhadap pamannya. Disebutkan bahwa pamannya Zomba meninggal dunia karena diracun di kemudian hari oleh para pengikutnya yang menolak perjanjian itu. Zombie kemudian memimpin Palmares dan melawan Portugis selama bertahun-tahun, dan dia juga mendakwahi orang untuk mengikuti keimanan yang benar, dan Palmares pun berjaya di masa pemerintahannya. Di zamannya, gelombang Islam semakin meluas di Brazil. Ia berkontribusi untuk memberikan pencerahan kepada warganya tentang hukum Islam yang benar, mendorong para ulama untuk menyebarkan dakwah dan bimbingan di antara mereka, dan bekerja untuk mengingatkan mereka tentang fondasi keislaman mereka. Maka pada saat itulah berdirilah negara Islam Brazil. Maka dimulailah pertempuran zombie melawan Portugis yang berlangsung lama antara 1678 dan 1694. Kemenangannya menyusul menduduki lebih dari 20 daerah dari negara bagian Bahia, Brazil, lalu kemudian ia menggabungkannya ke negara bagiannya yang masih baru tersebut. Banyaknya peperangan melawan Portugis menyebabkan kelemahan sistem negaranya. Tapi ini tidak menghalanginya untuk tetap melakukan perlawanan. Bahkan setelah ia terluka parah dalam salah satu pertempuran terakhirnya, setelah itu Palmares mengalami kejatuhannya. Nama ibu kota negara Islam yang dibangun oleh zombie bernama Macacos, yang berarti dalam bahasa Portugis adalah monyet, dan diyakini bahwa itu dinamai demikian dengan maksud ejekan oleh penjajah Portugis. Karena sebagian besar berita tentang zombie dan negara Islam Palmares datang kepada kita melalui musuh mereka yaitu Portugis. Macacos dibentengi oleh dinding yang terbuat dari tanah liat yang kokoh, yang mendorong para penjajah ini untuk menggunakan meriam untuk menembusnya, yang akhirnya mereka pun berhasil setelah kegagalan untuk waktu yang lama. Pada tanggal 20 November 1695, zombie ditangkap sebagai akibat dari pengkhianatan salah satu pengikutnya yang diancam akan dibunuh jika tidak melaporkan keberadaan pemimpinnya. Gangga zombie kemudian dibunuh oleh para penjajah Portugis setelah beliau ditangkap. Lalu kaum biadab ini memotong kepala dan kemaluan beliau dan mengaraknya keliling kota. Setelah mereka dengan bengis memutilasi jasad sang pahlawan Islam tersebut. Mereka bertujuan untuk mengintimidasi semua orang yang berani memberontak melawan mereka. Pemusnahan semua warga Palmares berlanjut selama lebih dari 2 dekade. Beberapa dari mereka dibunuh dan beberapa dari mereka ditangkap dan dijual,
untuk mencegah upaya apapun untuk menyatukan mereka kembali. Hal ini diikuti dengan kekejaman besar-besaran untuk membuat para budak kelaparan dan penjarahan yang terbesar tercatat pada periode itu. Demikian pula, semua dokumen yang berkaitan dengan gerakan revolusioner yang dipimpin oleh pahlawan kita, zombie, di Brazil dihancurkan dan hilang, baik secara sengaja ataupun tidak. Sehingga semua angka yang datang kepada kita adalah perkiraan karena kurangnya statistik yang akurat. Revolusi zombie bukanlah satu-satunya revolusi dalam abad sejarah Brazil melawan penjajah yang dilakukan oleh kaum muslimin dan lainnya selama berabad-abad. Pada akhirnya, kaum muslimin secara brutal ditekan dan dipaksa untuk meninggalkan agama mereka dan dipaksa untuk mengubah nama mereka. Namun, zombie adalah yang paling terkenal dari mereka karena kekuatan dan perluasan revolusinya. Beliau menjadi tokoh sejarah besar dalam sejarah Brazil. Kisah perlawanan beliau bahkan diangkat ke layar lebar yang ditayangkan di sinema-sinema di Brazil. Sebagai penghormatan kepada beliau, dibuatlah monumen dan patung perunggu sebagai pengingat perjuangan panjang sang pahlawan, Ganga Zombie. Nama beliau juga dijadikan bagian nama di Bandara Palmares, Brazil. 20 November telah dirayakan di Brazil sebagai Nacional de Consciência Negra, yang berarti Hari Kesadaran Hitam, sejak tahun 1960-an. Hari ini memiliki arti khusus untuk menghormati zombie, pahlawan kulit hitam, dan pejuang kemerdekaan. Selain itu, 13 Mei adalah hari libur nasional di Brazil untuk menghormati penghapusan perbudakan di Brazil pada tahun 1850. Itulah kisah pahlawan kita, zombie, yang namanya dirusak dan dilecehkan oleh orang-orang barat melalui film-film horor mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.